Sebagai lanjutan dari soal-soal sebelumnya, kali ini soal untuk persiapan masuk SMA favorit kita lanjutkan. Kita lihat soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Gaya otot F diberikan oleh seorang pengendara sepeda pada sepeda sehingga sepeda bisa bergerak pada arah horizontal. Sementara itu, antara ban sepeda dengan jalan terdapat gaya gesek sebesar F, seperti gambar ini. Jika ternyata sepeda bergerak dengan kecepatan konstan, pernyataan yang benar yang menyatakan hubungan F dengan gaya gesek F adalah, kita lihat di sini pembahasan. Dari pernyataan ini kita lihat hukum pertama Newton. Dia mengatakan bahwa jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kita lihat dari sini, ternyata sepeda bergerak dengan kecepatan konstan. Karena kecepatannya konstan, maka dia berlaku hukum Newton pertama. Hukum Newton pertama, jumlah gaya itu berarti harus sama dengan 0. Berarti F ditambah dengan gaya gesek harus sama dengan 0. Tapi di sini arahnya berlawanan. Karena berlawanan berarti satu positif, satu negatif harus kita buat. Jadi kita buatkan F. Kalau ini positif, maka yang berlawanan kita tulis negatif. Dikurang F, ini harus sama dengan 0. Berarti yang memenuhi ini adalah jawaban yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Seorang astronot yang sedang berada di planet X mengukur percepatan gravitasi planet X dengan cara menimbang beberapa buku yang beratnya di bumi 15 Newton. Ternyata di planet X beratnya 3 Newton. Jika massa astronot di bumi 60 kg, maka percepatan gravitasi dan berat astronot di planet X adalah, di sini percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat pembahasannya. Berat itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massa selalu tetap, yang berubah berat dan percepatan gravitasi. Kalau ada yang tetap, maka rumusnya dapat kita buat perbandingan. Berat di planet sama dengan massa dikali percepatan gravitasi di planet. Sedangkan berat di bumi sama dengan massa dikali percepatan gravitasi di bumi. Diingat, massa itu selalu tetap. Kalau tetap, ini kita bandingkan. Yang sama kita coret. Jadi rumusnya kita tulis W di planet per W di bumi sama dengan G planet. Percepatan gravitasi di planet per G di bumi. Tinggal kita masukkan dari sini. W di planet itu 3 Newton. Sedangkan W di bumi 15 Newton. Dan percepatan di bumi sama dengan 10 meter per sekon, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Berarti W di planet tadi 3, W di bumi 15. Ini kita kali silang, 3 kali 10 sama dengan 30, berarti 30 per 15 sama dengan G di planet. 30 dibagi 15 sama dengan 2, maka G planet atau percepatan gravitasi planet sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Karena hanya ada satu angka 2 di sini, berarti sudah bisa kita pastikan jawabnya adalah A tanpa kita cari yang lain. Tapi supaya lebih jelas, kita cari berat astronot di planet. Berat orang WB atau berat orang di bumi sama dengan massa kali G bumi. Kita masukkan massa orang 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Kemudian ini kita buat ke persamaan ini, karena W planet per W bumi tadi adalah G planet per G bumi. Berarti W planet per 600, W di bumi sama dengan G planet. Dari sini kita sudah peroleh 2, masukkan 2, sedangkan G bumi itu sama dengan 10 dari atas ini. Kita kali silang, berarti 600 kali 2 sama dengan 1200 per 10. Kita coret nolnya 1. Hasilnya berat orang di planet sama dengan 120 Newton. Jawabnya yang A. Berikut kita lihat soal nomor 3. Grafik berikut memperlihatkan hubungan antara posisi terhadap waktu dari 4 buah objek. Objek manakah yang memiliki kelajuan terbesar? Kita lihat pembahasan.
Ini adalah posisi dan di sini waktu. Semakin ke kanan berarti waktu semakin besar. Semakin ke atas berarti posisi semakin besar. Posisi yang semakin besar akan mengakibatkan kelajuan benda semakin besar. Oke, kita lihat dari grafik-grafik ini. Grafik C ini posisinya tidak berubah dengan pertambahan waktu. Karena dia tidak berubah, berarti ini kita katakan benda diam. Sedangkan ini posisinya berkurang karena dia makin ke bawah. Maka kita katakan ini benda mundur. Ada dua nih, berarti A dan B. Semakin rapat grafik terhadap posisi, maka dia semakin besar kelajuannya. Jadi seandainya ada grafik ke sini, maka ini adalah kelajuan terbesar. Semakin jauh, maka dia semakin lambat, sampai nanti dia dikatakan diam. Jadi dari sini yang benar adalah yang A ini. Jadi kelajuan terbesar adalah yang A. Kita katakan jawabnya adalah A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.